Tanggal 5 November tahun 1946, Piet Hein ditembak, Van Mook mengaku kalah di Aceh. Pada tanggal 5 November tahun 1946, sebuah kapal perang Belanda bernama Piet Hein yang sedang berpatroli di perairan Loknga, Aceh Besar, ditembaki meriam oleh pejuang, hingga rusak dan melarikan diri ke Sabang, sehingga sekutu NICA tak berani masuk ke Aceh. Panglima Besar Angkatan Laut Belanda, Helfrich, mengaku gagal dalam beberapa kali serangan ke daratan Aceh. Dalam suratnya ia menulis, "Saya sudah terpotong jari dengan meriam Aceh. Sudah kuberitahu kepada Gani, Dr. Aka Gani, bahwa meriamnya akan kuhancurkan bila kapal-kapal kita yang lewat ditembaki. Lalu ditembakilah Piet Hein ketika ia lewat, maka wajib bagiku menghancurkan mereka, dengan pesawat udara maupun dengan roket. Tetapi baik Piet Hein maupun hujan roket kita, tidak berhasil menemukan meriam Aceh itu." Hal itu pula yang membuat Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. Hubertus Johannes van Mook dalam laporannya kepada Menteri Luar Negeri Belanda, Mer Jongman juga mengakui tentang kekalahan Belanda di Aceh tersebut. Ia menjelaskan setelah Inggris, sekutu, melucuti Jepang dan menyerahkan kekuasaan atas Indonesia kepada Belanda, maka perlawanan rakyat terjadi. Tapi Van Mook menegaskan, aksi militer Belanda untuk menguasai kembali Indonesia pada agresi kedua itu jika dimulai pada Februari tahun 1947, maka pada akhir tahun 1947 seluruh wilayah Indonesia sudah bisa dikuasai kembali, kecuali Aceh. Van Mook menulis, gerakan militer meminta waktu tak lebih beberapa minggu untuk Jawa, untuk Sumatera lebih cepat lagi, seluruh Indonesia bisa kita kuasai kembali kecuali Aceh. Saat itu, dalam seminggu perang, 2 pesawat tempur Belanda jatuh ditembak di Aceh. Beberapa kapal perang sekutu NICA yang hilir mudik di perairan Aceh melakukan provokasi juga ditembaki. Ini juga yang menjadi alasan Jenderal Van Mook pun mengaku kalah. Sejarawan Aceh yang juga pelaku perjuangan kemerdekaan di Aceh, Teuku Ali Basyah Talsya dalam buku Sekali Republikan Tetap Republikan mengungkapkan, pada tanggal 7 November tahun 1946, Angkatan Perang Sekutu dan Belanda yang bermarkas di Pulau Weh, Sabang, melakukan serangan laut dan udara ke Pangkalan Udara Loknga dan sekitarnya. Pangkalan Loknga merupakan pangkalan udara Jepang terkuat di wilayah ujung Sumatera yang sudah dikuasai oleh Residen Aceh. Serangan dimulai sekitar pukul 7 pagi. Dari laut kapal perang Jan van Galen menembakkan meriam-meriamnya ke daratan Aceh. Sementara dari udara 3 pesawat tempur jenis Jager menjatuhkan bom dan menembak dengan senapan mesin ke daerah-daerah pertahanan pejuang Aceh. Dalam perang yang berlangsung selama 2 jam lebih itu, pejuang Aceh membalas serangan Belanda dengan meriam penangkal serangan udara dan laut. Meriam-meriam yang diperoleh saat melucuti tentara Jepang itu ditempatkan di bukit-bukit sekitar Pangkalan Udara Loknga. 1 pesawat tempur Belanda berhasil ditembak jatuh. Pada 9, 10, 12 dan tanggal 13 November tahun 1946, kapal perang dan pesawat tempur Belanda kembali menggempur kawasan Loknga. Tapi perang tak berlangsung lama, hanya sekitar 40 menit. Sehari kemudian, pada tanggal 14 November tahun 1946, 4 pesawat Belanda kembali membombardir kawasan Loknga.
Serangan dimulai pukul 9.27 pagi dengan 2 pesawat pemburu, 1 pesawat bomber, dan 1 pesawat terbang air berukuran besar. Dalam perang itu satu lagi pesawat Belanda berhasil ditembak jatuh oleh pejuang Aceh. Pesawat tersebut jatuh di kebun kelapa di sebelah utara kota Banda Aceh. Belanda dan sekutu juga menyiagakan kapal perangnya di kawasan Krung Raya, Ujong Bate, Pantai Cermen dan Ulele. Kapal-kapal perang itu hanya mondar-mandir di perairan Aceh, tidak berani merapat ke pantai. Setiap kali mereka mendekati garis pantai, selalu ditembaki dengan meriam oleh pejuang Aceh. Dan sejarah kemudian membuktikan bahwa Aceh satu-satunya wilayah di Nusantara yang tidak berhasil dimasuki sekutu dan Belanda pada agresi kedua. Hal itu pula yang kemudian menjadi salah satu alasan Presiden Soekarno menggelar Aceh sebagai daerah modal Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton channel TJ News 7. Jangan lupa dukung terus channel ini dan nantikan video terbaru lainnya dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat.